Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita alhamdulillah kembali dipertemukan di Islam itu indah. Pastinya bersama guru-guru kami tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Habib dan Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga jamaah Islam itu indah di rumah juga diberikan kesehatan oleh Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Islam itu indah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua segenap tim Islam itu indah turut berduka cita atas terjadinya cobaan musibah bencana yang terjadi di sekitar Gunung Semeru. Ya semoga saudara-saudara kita senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, yang setiap yang bernyawa itu pasti akan diuji ya jamaah ya. Dan macam-macam ujiannya ya, cobaannya juga macam-macam. Jadi tergantung porsinya dan level semua cobaannya yang Allah berikan kepada kita. Dan beragam juga ya bagaimana kita menanggapinya. Ada yang berusaha untuk bersabar, bertawakal, bertakwa kepada Allah. Tapi ada juga yang selalu mengeluh dan terus berteriak, kok cobaannya nggak kelar-kelar ya? Nah, maka daripada itu pagi hari ini kita akan membahas tema ini yang sangat bagus sekali dan menjadi pembelajaran bagi kita semua ya. Ya Allah, cobaan kok gak kelar-kelar. Nah, itu dia, subhanallah. Nah, sebelum kita lanjut ke tausiah berikutnya, ini ada sebuah video bencana alam erupsi di Gunung Semeru. Seperti apa ini dia tayangannya. Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Allah, ya Allah. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Ustadz Syam, mohon izin ini lagi-lagi ya kita terjadi bencana alam lagi qadarullah. Dan katanya ini erupsinya debunya sampai ke Bali Ustadz. Ya, sampai ke Banyuwangi, subhanallah. Nah ini sebenarnya Ustadz apa sih makna Allah memberikan kita suatu cobaan atau ujian kepada makhluknya. Dan itu seringkali bermunculan gitu. Ini sebenarnya apa sih Ustadz Syam, mohon izin silahkan. Baik, tabi guruku Habib, Ustadz Maulana, Kak Aceh serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit yang ada di atas, bumi yang kita pijak, gunung-gunung yang menjadi pasak, lautan yang begitu luas, samudra yang begitu luas, semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika terjadi musibah bencana, apapun yang terjadi seringkali kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Kenapa? Mungkin di antara kita masih ada yang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita masih ada yang menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah, suci atas tuduhan-tuduhan, suci atas prasangka-prasangka buruk manusia yang mengatakan Allah tidak sayang lagi sama kita atau Allah mengadab kita. Padahal sungguh tanda-tanda ini Allah kirimkan sebagaimana tanda supaya Allah memperlihatkan rahmatnya kepada manusia. Bagaimana Allah mencintai manusia. Mungkin selama kita hidup di dunia kita terlalu banyak lalainya. Kita jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta kita dalam Al-Quran ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Allah meminta kita untuk mengingatnya. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim.
dalam rangka mengingatnya baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Artinya dalam keadaan apapun kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah itu Allah menginginkan kita wa yatafakkarun dan memikirkan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala fi khalqis samawati wal ard. Langit yang berdiri kokoh tanpa ada tiangnya, langit yang berada di atas tanpa ada tiangnya, bagaimana Allah menahannya? Bumi ini bagaimana Allah menahannya? Lautan ini bagaimana tidak tertumpah ke tanahnya Allah Subhanahu wa taala, ke buminya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena Allah masih cinta kepada kita. Maka kalau dikatakan kenapa Allah masih memberikan cobaan bencana alam, supaya kita kembali kepada Allah, bahwasanya tidak ada yang bisa menguasainya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia BMKG bisa memprediksi yang namanya cuaca, bisa memprediksi yang namanya bencana alam, tapi ketika itu sudah terjadi hanya hitungan detik. Kita bisa belajar daripada video tadi, itu hitungan detik Allah menjadikan langit menjadi gelap. Lalu bagaimana mungkin kita mau menunggu taubat? Bagaimana mungkin kita mau menunggu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi bencana, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Sama-sama kita bacakan supaya jamaah bisa menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikannya. Jadi kalau misalnya lihat angin kencang, bencana alam, kebaikannya yang kita minta. Dan kita memohon untuk berlindung daripada segala macam keburukannya. Wallahu ta'ala alam. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama, Kak. Semuanya akan kembali lagi kepada Allah ya Ustadz ya, Masya Allah. Ya. Jamaah, ini sebelum kita lanjut ke tausiah berikutnya, ini ada tayangan geger Omikron WNI di Afsel sulit mudik. Seperti apa? Ini dia tayangannya. Berdasarkan surat edaran Kementerian Perhubungan dan pihak imigrasi, per Senin 29 November 2021, WNA dari Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong ditolak masuk ke tanah air. Dirjen Imigrasi juga menangguhkan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga dari negara-negara tersebut. Frida Olivia, salah satu WNI yang tinggal di Cape Town, Afrika Selatan, mengaku kecewa atas kebijakan ini. Tak ada pilihan, ia dan suami pun terpaksa harus menunda kepulangannya ke tanah air lantaran situasi yang serba tak menentu. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, belum selesai COVID-19 ada lagi varian baru ya Ustadz ya. Ya ini ya, kita sedih tapi ya ini memang udah qadarullah, takdir Allah. Nah Ustadz Maulana, ini karena adanya cobaan lagi yang bertubi-tubi nih Ustadz. Sebenarnya ada hikmah besar apa sih di balik setiap cobaan itu? Apalagi penyakit yang diderita seseorang secara bertubi-tubi tadi Ustadz. Mohon izin, silakan Ustadz Maulana. Iya, makasih banyak Aca. Izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini tanggal 1 Jumadil Awal. Satu bentuk pujian buat kita, tak terasa berjalan terus waktu 3 bulan 29 hari menuju Ramadan. Nah pertanyaan yang sangat menarik, bagusnya ketika ada ujian kita senantiasa mencari hikmah. Hanya orang yang berimanlah yang senantiasa mencari hikmah. Karena ujian itu beberapa tahap, ketika orang marah, sabar, naik menjadi ridha, sehingga mendapatkan yakni mengambil hikmah lewat kata Alhamdulillah, tetap bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Tema hari ini sangat bagus untuk memberikan kita semangat untuk senantiasa berbaik sangka. Apakah ada hikmah di balik cobaan penyakit yang derita secara bertubi-tubi? Jawabannya pasti ada.
Karena sakit yang ini, sakit itu bisa menghindarkan kita dari siksa api neraka. Ingat, neraka itu panas, demam itu panas. Semoga dengan panasnya tubuh kita, sehingga nanti kelak kita tidak akan merasakan panasnya apinya neraka. Kemudian apalagi, sakit itu bisa menjadi penghapus dosa bagi kita. Jadi terhapuslah dosa-dosa orang ketika orang sakit. Kenapa? Karena itu bahagian daripada bentuk cintanya Allah kepada kita. Bahkan sakit itu menjadi sumber kebaikan bagi seorang jikalau dia bersabar. Sekali lagi, jikalau dia bersabar, bahkan orang sakit itu pun akan dikabulkan doa-doanya. Maka sakit itu bisa membuat kita senantiasa mengingat kepada Allah. Sekali lagi, mengingat kepada Allah. Sehingga sakit itu bisa membuat kita lebih optimis untuk bertahan hidup. Makanya ketika ada varian baru, kirain COVID sudah selesai, ternyata ada lagi. Jadikan ini pembelajaran bahwa kesehatan itu besar. Makanya ada doa yang bagus kita ucapkan. Kita ucapkan Allahumma rabban nasi azibil ba'sal isfi anta safi la sifa'a illa anta sifa'an la yugadiru sakaman. Ya Allah Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, berikanlah kesembuhan. Tidak ada yang dapat memberikan penyembuhan kecuali Engkau. Engkau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri. Ayo kita sama-sama baca, izin. Tidak apa-apa Habib ya. Silakan Kiai, silakan. Ini enak banget kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas Azhibil ba'sal isfi Azhibil ba'sa isfi Anta syafi Anta syafi La syafi La syafiya illa anta Sifaan La yugadiru Sakaman. Ya Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, berikanlah kami kesembuhan. Karena Engkau adalah penyembuh. Tidak ada yang dapat memberikan penyembuhan kecil Engkau. Engkau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jadi kita sebagai hamba Allah jangan berburuk sangka dulu kepada Allah ya Ustadz ya. Tadi yang kata Ustadz Maulana bilang ternyata hikmahnya itu besar sekali dalam setiap cobaan dan musibah yang kita terima. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Habib Novel apa kabar? Habib Nabil, astagfirullahaladzim. Mirip Nabil. Novel namanya. Mohon izin Habib. Habib Nabil apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Gimana sebaliknya? baik. Sehat. Habib, ini kan yang namanya yang datang itu pasti akan ada yang pergi ya Habib ya. Baik, selalu Nah begitu. pasti selalu begitu ya Habib. Nah tapi kita kadang mendapat ujian itu bahkan cobaan itu bisa jadi kehilangan. Macam-macam cobaannya. Yaitu kehilangan orang yang kita sayang atau bahkan maaf ada yang berkali-kali harus kehilangan anggota keluarganya. Nah sebenarnya maksud dari Allah sendiri nih Habib memberikan cobaan kehilangan yang mungkin secara bertubi-tubi itu apa tuh Habib? Jadi ini dalam sisi kehilangan. Mohon izin Habib Nabil, silakan. Baik. Izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu indah ya dimanapun berada yang sedang menonton saat ini. Kalau kita melihat tentang ujian, tadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian sebagian manusia, keluarganya meninggal, anaknya mungkin, istrinya atau suaminya, ayahnya atau ibunya, dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Pertama saya ingin menyampaikan bahwa ujian itu ada 3 tingkat. Ya, jadi yang pertama adalah ujian sekedar kita jadi manusia itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami sudah menciptakan seluruh manusia. Tadi dikatakan al-insan, mau muslim, mau non-muslim, semua diberikan kata Allah fi kabad, dalam kesulitan, gitu ya. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu ditimpa musibah, penyakit, keluarga meninggal, orang-orang kafir itu juga ditimpa yang seperti itu. Wa tarjuna minallah ma la yarjun, tapi kamu berharap surga yang mereka tidak bisa mencapai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita beriman kepada Allah, ujiannya lebih berat. Ini yang perlu kita pahami, jangan sampai
wah ini saya kok udah baik, udah sholat, udah ngaji kok malah tambah ujian, malah benar begitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apa manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja dia bilang saya sudah beriman padahal belum diuji. Sungguh Allah sudah menguji umat sebelum mereka sampai Allah mengetahui imannya benar atau tidak ya. Yang ketiga ujiannya adalah orang-orang soleh, orang-orang yang dekat sama Allah, lebih berat lagi ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, afahasibtum an tadkhulul jannah. Apa kalian itu ngira bakal gampang masuk surga padahal belum datang ujian seperti umat sebelum kalian ya. Mereka itu diberikan baksa, kesulitan, dharra, penyakit, zulzilu, digoncang dengan goncangan yang dahsyat sampai kemudian mereka teruji mana yang baik apa enggak. Tadi bicara tentang anak, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian ya yang dimuliakan Allah. Kalau kita punya anak 3 lalu kemudian meninggal, maka itu dijamin masuk surga sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sahabat nanya, kalau 2 gimana? 2 juga masuk surga. Nah, oleh sebab itu kalau kita meninggal anak kita, keluarga kita, jangan kita merasa sedih. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, lalu doa apa yang bagus dibaca kalau misalnya ditinggalkan keluarga yang kita cintai, pasangan, anak, orang tua dan sebagainya? Kata baginda Rasul SAW diajarkan membaca doa ini. Kita baca sama-sama, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni. Allahumma jurni. Fi musibati. Fi musibati. Wa akhlifli. Wa akhlifli. Khairan minha. Khairan minha. Sekali lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni. Allahumma jurni. Fi musibati. Fi musibati. Wa akhlifli. Wa akhlifli. Khairan minha. Khairan minha. Artinya kami itu milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan pahala dari musibah yang menimpa saya dan ganti dengan yang lebih baik dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Habib Nabil. Berarti Sami-sami. jangan salah ya Habib ya, kalau kita udah hijrah, udah sholat, udah ngelakuin semua ibadah, bukan berarti kita nggak diuji ya Habib ya. Malah menunjukkan itu dekat sama Allah kalau Masya diuji. Allah. Insya Allah masih ada lagi cobaan ya Habib ya. iya. Insya Allah nih Cak, misalnya ada orang punya harta gitu ya. Misalnya Acak nih ya. Acak tiba-tiba yang diuji adalah hartanya. Tiba-tiba terus? hartanya hilang. Ya jangan kayak gitu dong Ustadz, kok Ustadz jadi doain aja sih. Lah siapa yang doain, baper nih orang nih. Loh ya tapi kan jadi, iya kan gimana Ya Ustadz Allah, Maulana? Habib, sabar ya Habib. Biasalah anak muda kalau ngomong aja ngegas. Orang Atau iya, mungkin iya. salah paham. Sering Aca salah kan tadi paham. lagi Ya baik-baik. harusnya Saatnya kasih gimana contoh yang sih? lain, kasih contoh ke Aca. Kan doa di mulut itu Ya, ada doa. Ya udah Gini aja. Karena ini dua orang sudah bisa lagi Salah dibendung. lagi. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Summit Indah. Jamaah, nanya oh jamaah. doang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lain kali Orang jangan nanya jangan doang. begitu. Ustadz Kan Syam gak kayak enak. doain aja Aduh dong. ya Allah. Habib maaf ya Habib.